Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan masih pada tafsir surat Al-Fatihah yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Saya akan berusaha meringkas perkataan beliau dan terkadang saya akan membacakan karena penjelasan beliau panjang lebar. Saya khawatir waktu tidak mencukupi ya. Beliau berkata, jika seorang hamba memperhatikan hal ini dan dia tahu bahwasanya Al-Fatihah terbagi menjadi dua, setengahnya untuk Allah, yaitu yang di awalnya, jadi dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, terus apa? Iyyaka na'budu. Terus 3/2 lagi buat hamba, wa nisfun lil abdi, ya, yaitu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setengahnya adalah untuk hamba. Du'aun yad'u bihi li nafsihi, yaitu doa untuk dia berdoa untuk dirinya. Dan dia harus perhatikan bahwasanya yang mengajarkan dia untuk berdoa dengan doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajarin Al-Fatihah siapa? Allah. Ini doa yang sangat agung. Allah yang ngajarin kita untuk baca Al-Fatihah. Allah kasih tahu caranya. Caranya kita memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian, Ar-Rahmanir-Rahim, pujian, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, yaitu mengakui bertawasul kita hanya beribadah kepada Allah. Ya. Baru setelah itu Allah suruh minta, wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Dan subhanallah, Allah yang mengajarkan kita untuk baca Al-Fatihah, cara berdoa. Allah menyuruh kita berdoa dengan Al-Fatihah dan Allah menyuruh kita untuk mengulangi Al-Fatihah setiap rakaat. Dan Allah telah dengan karunia-Nya dan kebaikannya menjamin bahwasanya doanya akan dikabulkan. Makanya Allah mengatakan, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Tapi syaratnya apa? Idza da'ahu bi ikhlasin wa huduri qalbin. Jika dia berdoa dengan ikhlas dan hati yang hadir, yaitu memahami apa yang dia minta. Tabayyana lahu ma adha'a aktsarun nas, maka dia ngerti betapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Di antaranya kita. Betapa sering kita baca Al-Fatihah tanpa kehadiran hati. Kita baca begitu cepat, satu nafas kadang-kadang tanpa ada perenungan. Padahal setiap ayat Allah menjawab. Kalau kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah bilang apa? Hamidani abdi. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, Allah bilang apa? Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kalau kita berdoa, kita berkata Maliki Yaumiddin, Allah berkata Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah hadza li wa li abdi. Ini adalah sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Setelah itu Allah menjamin wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Tinggal kita menghadirkan hati. Biasanya kalau kita perhatikan Al-Fatihah, di situ ada adab-adab berdoa, dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawasul dengan amal kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Seperti perkataan seorang penyair, qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika antara ma'al hamali. Maka mereka telah menyiapkan bagi engkau segalanya, kalau kau memang perhatian, maka ambillah kesempatan untuk dirimu, jangan sampai engkau menggembalakan atau seperti dengan unta-unta yang tanpa ada penggembala. Yaitu ada kesempatan, maka jangan kau seperti yang lain yang tidak memperhatikan kesempatan ini. Oleh karenanya seorang berusaha memahami makna Al-Fatihah sehingga dia bisa setiap rakaat yang dia sholat dengan baca Al-Fatihah, dia bisa mengambil, menghayati dan menghayati respon Allah terhadap apa yang dia baca. Makanya Ibnu Qayyim mengajarkan kita kalau kita baca Al-Fatihah jangan buru-buru. Kalau bisa tidak satu nafas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita menghadirkan dalam hati, Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku telah memujiku.
Ar-Rahmanir Rahim. Kita sebentar aja kita menghadirkan Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin kita hadirkan dalam hati, Allah mengatakan, merespon dengan mengatakan majjadani abdi, sungguhnya hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hadirkan Allah berkata hadzali wali abdi, ini untukku sebagiannya dan untuk hambaku sebagiannya, wali abdi masa'al. Baru kita mengajukan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Disitulah kita benar-benar fokus ketika meminta permohonan agar diberi hidayah dan seterusnya. Wa ana adzkuru laka ba'dha ma'ani hadhihi surah. Nah, saya akan menyebutkan kepada engkau makna sebagian surat ini yang agung ini. Semoga engkau bisa salat dengan hati yang hadir. Ya. Dan hatimu bisa tahu apa yang kau ucapkan. Hatimu bisa tahu apa yang kau ucapkan. Karena sering kita ngucapin hati enggak nyambung. Enggak sinkron antara hati dan apa? Ucapan. Karena li'anna ma nataqa bihil lisan wa lam yaqid alaihi alqalbu laisa bi amalan saleh. Karena apa yang diucapkan hati tapi hati tidak sinkron itu bukan amal soleh. Amal soleh itu sinkronnya antara hati dengan lisan. Sebagaimana firman Allah mencela orang-orang munafik, yaquluna bi alsanatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang bukan di hati mereka. Tidak ada sinkronisasi antara hati dengan lisan. Maka tujuan saya untuk menyampaikan sebagian makna Al-Fatihah, tentu makna Al-Fatihah sangat luas. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengakui yang akan saya utarakan cuma sebagian. Sekedar untuk membantu. Supaya engkau tahu apa yang kau ucapkan. Supaya kau ngerti apa yang kau utarakan kepada Allah. Supaya kau bisa konsen ketika kau membaca Al-Fatihah. Maka beliau berkata, aku mulai dengan isti'adah. Karena disunahkan kalau kita sholat, kita isti'adah dulu, baru bismillahirrahmanirrahim, baru masuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Aku akan mulai dengan isti'adah, kemudian basmalah dengan cara yang alat tariqal ikhtisar wal ijaz, dengan singkat. Fa makna, maka dia mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maknanya a'udzubillahi wa a'tasimu billah, yaitu aku berlindung kepada Allah dan aku berpegang teguh kepada Allah. Wa astajiru, dan aku mohon perlindungan bijanabihi, dari sisi Allah, min syarri hadzal adu, dari keburukan musuh ini. An yadurrani fi dini wa dunyaya. Jangan sampai setan ini, iblis ini memberi kemudaratan bagiku dalam urusan agamaku maupun duniaku. Au yasuddani an fi'li ma umirta bihi, atau dia menghalangiku ala fi'li ma umirtu bihi, dari perkara yang aku diperintahkan. Au yahuthuni ala fi'li ma nuhitu anhu, atau aku disemangati oleh iblis untuk melakukan perkara yang aku dilarang darinya. Li'annahu ahrasu ma yakunu 'alal abdi idza arada amal khair min salatin aw qiraatin aw ghairi dzalik. Karena iblis sangat semangat untuk menggoda manusia ketika sedang melakukan amal kebajikan. Seperti salat ada setan khusus menggoda. Seperti lagi baca Quran ada setan yang menggoda. Wudu juga ada setannya khusus ya. Setan spesialis banyak. Wadzalika, kenapa kata beliau? Annahu la hilata laka fi daf'ihi illa bil isti'adzah billahi. Karena kau tidak bakalan mampu untuk menghadapi syaitan. Tidak bakalan mampu, yakinlah, kecuali kalau setan, kalau kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan, kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena syaitan dan pasukannya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat syaitan-syaitan tersebut. Bagaimana melawan musuh yang tidak kelihatan? Kalau setannya kelihatan kan enak, tinggal dilawan. Ya. Tetapi ketika musuh tidak kelihatan, fa idza talabta minallahi an yu'idzaka minhu, kalau kau minta pertolongan dari Allah dan kau berpegang teguh kepada Allah, maka itulah sebab untuk menghadirkan hatimu, ya, sehingga kau bisa terlepas dari godaan syaitan. Apa ini? Makna hadil kalimah wala taqul fa'rif makna hadil kalimah wala taqulha bil lisan faqat kama alaihi aktsarun nas. Maka kenalilah makna kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan kau hanya mengucapkan tanpa mengerti maknanya. Jadi beliau mengatakan syaitan atau iblis, ya, kita berlindung kepada Allah dari godaannya karena syaitan sangat semangat untuk apa? Memberi mudarat, katanya, memberi mudarat terkait apa? Terkait agama kita. Dan bukan cuma agama, dia juga ingin beri mudarat kepada dunia kita.
Kemudian di antara setan juga sangat semangat, semangat menghalangi kita dari menjalankan perintah Allah. Dari menjalankan perintah Allah. Perintah-perintah Allah. Kemudian sebaliknya, dia juga sangat semangat, yang ketiga, sangat semangat, memotivasi kita untuk bermaksiat. Memotivasi untuk melanggar larangan Allah. Untuk melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah. Inilah kerjaan setan. Memberi mudarat, semangat untuk menghalangi kita dari kebaikan, dan semangat untuk beri maksiat. Makanya setan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna iblis atau setan qa'ada li bidi Adam bi atruqihi. Setan menongkrongi setiap jalan anak Adam. Menongkrongi setiap jalan yang ditempuh manusia. Ditempuh manusia. Antum kemana saja ada setan. Antum mau sholat ada setan menongkrong situ. Antum berbakti sama orang tua ada setan menongkrong situ siap menggoda. Antum melakukan kebaikan apapun setan siap menggoda menghalangi. Ya, siap goda menghalangi. Demikian juga ya sama ketika antum keluar dia juga siap menggoda antum untuk bermaksiat. Makanya kalau wanita keluar kata Rasulullah SAW, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Sungguhnya wanita kalau adalah aurat, kalau keluar rumah setan mengintai. Untuk apa? Untuk menjerat para laki dengan menjadikan wanita sebagai sarana. Makanya Nabi mengatakan innal mar'ah aqbalat fi surati syaitan wa adbarat fi surati syaitan. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, mundur dalam bentuk syaitan, balik dalam bentuk syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga membuat lelaki untuk tergoda melihat wanita tersebut. Dan setan sudah bersumpah la uzayyina lahum fil ard. Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi manusia di atas muka bumi. La uzayyina lahum fil ard. Sungguh aku akan menghiasi. Kata para ulama, sehingga membuat manusia ketika tidak bermaksiat dia merasa gelisah, yaitu kecanduan. Merasa gelisah kalau tidak bermaksiat. Kalau mau melakukan kebajikan dibuat malas, jadi malas ya. Dibuat tiba-tiba ngantuk. Antum baca Quran tiba-tiba ngantuk enggak? Makanya kalau mau tidur baca Quran. Tiba-tiba. Lagi ngobrol-ngobrol begitu datang azan ngantuk, subhanallah. Tadi pas lagi enggak azan enggak ngantuk. Setan menghalangi biar kita enggak. Makanya kalau orang tidur, setan bilang malam masih panjang, al-lailu tawil. Wah, tidur. Bangun sudah siang. Sudah bangun jam 3:30, al-lailu tawil, malam masih panjang. Bangun lagi jam 4, al-lailu tawil, belum masih lama azan subuh. Bangun lagi jam 5. Siapa yang kerjakan? Setan, sangat semangat. Pingin beri mudarat kepada agama kita, pingin beri mudarat kepada dunia kita. Pingin menggoda, merusak kita dan keluarga, pingin merusak anak-anak kita. Ya. Sampai kita saja kalau berhubungan dengan istri suruh berdoa. Kenapa? Setan ingin merusak anak kita. Agar dia punya andil dalam merusak anak kita. Setan susah, masalahnya tidak kelihatan. Musuh yang susah, sangat ahli, bosnya iblis sudah ribuan tahun hidup. Tahu, oh kalau ini gampang, kasih gini jatuh dia. Oh kalau ini kasih cewek jatuh, ini kasih cewek percuma, kasih jabatan KO. Ini kasih pujian enggak mempan, kasih duit KO. Setan tahu. Ini jatuhnya gimana, dia ahli. Maka saya ingin mengatakan kalau Allah tidak lindungi kamu enggak bakalan bisa selamat. Itulah makanya orang-orang soleh dan solehat, mereka ketika tergoda mereka langsung berlindung kepada Allah. Seperti Yusuf alaihissalam, siapa yang ragu tentang ketakwaannya ketika digoda oleh Zulekha, mengatakan dia langsung berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Maryam ketika datang Jibril dalam bentuk lelaki yang tampan, dia pikir lelaki ini mau menggoda. Maka langsung dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Ketika orang-orang bertakwa digoda oleh syaitan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Ketika orang-orang bertakwa datang setan menggoda, bisik-bisikan, dia ingat, saya lagi digoda. Kok tiba-tiba pikir macam-macam, tiba-tiba syahwat bergejolak, dia langsung ingat Allah. Fa idzahum mubsirun, tiba-tiba mereka sadar. Kalau tidak ingat Allah, kita enggak bakalan bisa selamat. Kita ini siapa sih? Lemah. Mudah dibisik-bisikin oleh
Syaitan. Musuhnya tidak kelihatan. Kita lupa sedang dibisikin oleh apa? Syaitan. Tahu-tahu terbawa aja begitu. Tahu-tahu terbawa. Oleh karenanya dalam sholat pun demikian. Ada syaitan khusus datang dalam sholat. Kemudian dia berkata, uzkur kada, ingat ini. Sehingga kita lagi sholat semua jadi ingat. Allahu Akbar. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca ini aja pikiran kemana? Enggak tahu. Makanya kita istiadanya enggak mantap. Karena ketika kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, kita enggak serius. Pikiran kita lagi melayang. Baca Al-Fatihah enggak melayang, tahu-tahu amin. Enggak tahu kemana, entah kemana pikiran. Karena kita sudah tergoda oleh syaitan suruh ingat ini, kita ingat dunia. Ingat dunia, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sebagian kita ketika sholat. Ya, maka tidak mungkin kau akan selamat kecuali kau minta perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah. Maka seorang ketika hendak ke masjid, dia beristiadah kepada Allah sebelum sholat 3 kali paling tidak. Ketika dia keluar rumah, dia bilang apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla quwwata illa billah. Allahumma a'udzubika an a'dhil a'udhal a'uzil a'uzal a'uzlim a'uzlam ajal. Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Tidak ada daya upaya kecuali Engkau. Aku berlindung Allah min a'udzubika an a'dhil, jangan sampai aku disesatkan. Aku menyesatkan. A'udhal, atau aku disesatkan. Jangan sampai disesatkan syaitan. Au azil, atau aku menggelincirkan. Au uzal, aku tergelincir. Au azlim, atau aku menzalimi orang. Au uzlam, atau aku dizalimi. Au ajhal, atau aku melakukan perbuatan jahil. Au yuja alai, atau aku dijahilin oleh orang. Berlindung. Kalau orang baca itu, maka syaitan ada yang berkata, hudita, wukita, kau telah diberi petunjuk. Kufita, kau telah dicukupkan. Wukita, kau telah dijaga. Maka syaitan ngomong, apa kita enggak bisa goda orang ini? Dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kalau jalan baca doa. Ketika masuk masjid juga, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir a'udzubillahil azim biwajhil karim ya. Bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Berlindung ketika masuk masjid. Berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, baru kita bersalawat kepada Nabi, baru kita masuk baca doa masuk masjid. Jadi kita berlindung 2 kali kepada syaitan. Keluar rumah berlindung, masuk masjid berlindung, ketika mau salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita menghadirkan makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada 3 tempat ini, ketika keluar rumah, ketika masuk masjid, ketika mulai salat, insyaallah Allah jaga. Insyaallah Allah. Cuma kita baca terkadang kita tidak hadirkan hati kita. Itu problemnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, tidak sinkron antara lisan dengan hati. Baik, kita lanjutkan. Melawan setan susah ya, akhi. Kalau setan ada kita pakai pedang berkelahi, setan enggak kelihatan. Dia cuma bisik-bisik. Makanya pada hari kiamat di neraka jahanam dia berkata, "Lamma qadil amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tulumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimusyrikin." Kata syaitan ketika hari kiamat dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api. Dia mengatakan, sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar. Saya juga janji-janji palsu bagi kalian. Terus orang-orang yang hadir pada mendengar dengan tangisan. Baru kali ini mereka mendengar khutbah yang masuk ke dalam hati. Khutbah siapa yang khotibnya? Iblis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita enggak dengar khutbah itu. Waliyadzubillah. Itu khutbah tidak mendengarnya kecuali penghuni neraka jahanam. Kata dia kurang ajarnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Saya tidak punya kekuatan untuk maksa kalian. Emang saya pernah tarik tangan kalian pergi ke diskotik? Memang pernah saya pijit jari kalian untuk ngeklik film Korea? Enggak ada. Saya cuma bisik-bisik. Ayo nonton, bagus, seri berikutnya. Emang saya pernah tarik? Enggak pernah. Kata syaitan, wa mali alaikum min sultanin. Saya tidak punya kekuasaan untuk memaksa kalian. Illa anda utukum, saya cuma bisik-bisik doang. Janji palsu. Fala talumuni. Maka jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri. Masalahnya tidak. Kalau kita tahu syaitan, pergi. Kita enggak tahu syaitan datang atau bisikin. Tiba-tiba membisikkan hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisik-bisik di hati manusia. Ayo. Menghayalkan macam-macam. La uzayyinana lahum fil ard. Aku hiasi maksiat. Musuh seperti ini susah. Maka sama-sama kita belajar kalau bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, benar-benar kita hadirkan dalam hati kita. Setelah itu kita baca apa? Basmalah. Apa makna basmalah?
Maknanya yaitu aku masuk dalam urusan ini, dalam urusan ibadah, apakah baca Quran atau berdoa atau salat atau yang lainnya dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maknanya bukan la bihauli wala quwati, bukan dengan kemampuanku, bukan dengan kekuatanku aku bisa salat. Ini sudah kita ikrarkan sejak kita mendengar azan. Bukankah ketika azan muadzin mengumandangkan hayya 'alas salat hayya 'alal falah kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi saya tidak bisa sampai ke masjid, tidak salat kecuali dengan nama Allah. Kalau Allah tidak beri saya kekuatan, saya tidak bisa bakalan salat. Tetapi saya melakukan perkara ini, baca Quran atau salat, musta'inan billah, dalam kondisi minta tolong kepada Allah. Mutabarrikan bismih. Jadi kata beliau menafsirkan bismillah itu maksudnya musta'inan billah, minta tolong kepada Allah, mutabarrikan dengan mencari berkah dengan memulai dengan namanya. Hadza fi kulli amrin tasamma fi awwalihi min amri din au amri dunya. Fa idza ahdarta fi nafsika anna dukhulaka fil qira'ah billahi musta'in bihi mutabarrikan min al-hawl wa quwwa kana hadha akbar al-asbab fi huduril qalb wa tardil mawani' min kulli khair. Maka seorang ketika hadirkan dalam dirinya, ini semua saya kerjakan karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuanku, bukan dengan daya dan upayaku, bukan dengan kekuatanku, dan saya mencari berkah dengan memulai menyebutkan nama Allah. Maka kata Syekh, faedahnya bahwasanya ini adalah sebab paling besar untuk buat engkau konsentrasi dan akan menghilangkan penghalang-penghalang yang mengganggumu dari konsentrasi. Makanya ini kunci pertama, kita konsen, kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu bismillah. Sekarang Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nama ini adalah nama mustaq. Mustaq itu maksudnya diambil dari lafal, yaitu masdar, dari sama-sama berasal dari kata Ar-Rahmat. Ar-Rahmat maksudnya adalah sayang, kasih sayang. Kasih sayang. Yaitu Ar-Rahman diambil dari Ar-Rahmat, Ar-Rahim juga dari Ar-Rahmat. Dua nama ini mustaq dari kata Ar-Rahmat. Tetapi salah satunya lebih maknanya mendalam daripada yang lainnya. Seperti Al-Alam wal-Alim. Al-Alam wal-Alim sama-sama mustaq diambil dari kata masdar yaitu ilmu. Cuma Al-Alim yaitu yang empunya ilmu, Al-Alam juga yang mempunyai ilmu, tapi salah satunya lebih kuat. Sama Ar-Rahmat, maknanya Ar-Rahim maksudnya yang punya rahmat, Ar-Rahman juga yang punya rahmat, tetapi salah satu dari keduanya lebih kuat. Ibnu Abbas berkata, huma ismani raqiqani ahaduhuma araqu minal akhar ay aktsaru minal akhari rahmatan. Dua adalah dua nama yang lembut, salah satunya lebih lembut daripada yang lainnya, itu lebih tinggi rahmatnya daripada yang lainnya. Namun asar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui jalur seorang perawi, kalau nggak salah namanya Al-Kalbi, dan dia matrukul hadis, hadisnya ditinggal, jadi riwayatnya lemah. Adapun yang dijelaskan oleh para ulama, jadi para ulama khilaf tentang makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Secara umum ada dua pendapat, ada khilaf. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya Ar-Rahman umum, Ar-Rahim untuk orang beriman, untuk orang-orang beriman. Ini pendapat pertama. Mereka mengatakan Ar-Rahman adalah rahmat umum untuk semua makhluk, Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Ar-Rahman adalah sifat Allah, menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat, yaitu Allah memiliki sifat rahmat yang agung. Adapun Ar-Rahim terkait rahmat Allah kepada makhluk, rahmat Allah kepada makhluk. Jadi terkait Allah punya sifat disebut Ar-Rahman, yaitu dia Ar-Rahman, yaitu lazim memiliki sifat rahmat yang agung. Ar-Rahim yaitu terkait dengan ketika Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Tentunya ini pembahasan panjang lebar, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya sudah jelaskan panjang lebar dalam
Syarah Asmaul Husna. Insyaallah bukunya sebentar lagi terbit, mudah-mudahan 4 jilid ya. 4 jilid saya lagi persiapkan, kurang lebih 2000 halaman ya. Syarah Al-Asmaul Husna ya. Di antaranya saya bahas panjang lebar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan pendapat yang lebih kuat, Ar-Rahman maksudnya Allah memiliki sifat rahmat, Ar-Rahim yaitu keterkaitan ketika Allah merahmati hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Fatihah, maka beliau berkata, adapun Al-Fatihah maka dia 7 ayat. 3,5 untuk Allah dan 3,5 untuk hamba. Datang dalam sebagian riwayat Tabrani dengan sanad yang lemah, dengan jelas mengatakan 3 ayat pertama adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud. 3,5 yang terakhir, Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jelas tapi riwayatnya lemah. Namun yang benar sebagaimana kita jelaskan, Al-Fatihah ayat pertama adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin, pendapat mayoritas ulama, menyelisih pendapat Syafi'iyah. Fa awwaluha, adapun yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang beliau masuk dalam pembahasan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita bahas sekarang alhamdu. Apa makna alhamdu? Alhamdu maknanya adalah pujian ya. As-sana' bil lisan, yaitu pujian dengan lisan. Pujian dengan lisan. Ada yang mengatakan alhamdu adalah pujian disertai pengagungan. Ada yang mengatakan demikian, pengagungan. Kalau tidak dengan pengagungan namanya al-madhu. Al-madhu yaitu memuji. Alal jamilil ikhtiyari, pujian dengan lisan kepada atas apa? Atas al-jamal al-ikhtiyari. Jadi al-jamal ada 2, keindahan. Keindahan itu ada 2. Keindahan ada 2. Yang pertama namanya al-jamal al-ikhtiyari, yaitu pilihan. Yang kedua namanya al-jamal ghairil ikhtiyari. Ya. Ya, al-jamal, keindahan, bukan pilihan hamba atau usaha hamba. Contoh bagaimana? Contoh al-jamal ikhtiyari, misalnya seorang misalnya apa? Dia bersedekah, suka bersedekah. Ini kepada hamba misalnya, suka bersedekah. Kemudian apa? Rajin belajar. Adapun yang bukan pilihan hamba seperti misalnya apa? Misalnya tinggi, kemudian apa? Misalnya tampan, itu dia tidak ada usaha di situ, ya. Ya, tidak ada usaha di situ. Dia dari sananya seperti itu. Maka yang seperti ini kalau ada pujian disebut dengan al-madhu. Al-madhu. Kalau yang disertai dengan ada usaha namanya al-hamdu. Alhamdu. Taib. Kemudian beliau berkata, pujian dengan lisan, alhamdulillah ini pujian dengan lisan, bukan pujian dengan anggota tubuh. Kadang seorang muji Allah dengan anggota tubuh, maka itu disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita akan bahas tentang bedanya antara ya, ini tadi bedanya apa? Antara al-madhu dengan apa? Al-hamdu. Paham ya? Kalau alhamdu pada usaha-usaha hamba yang memang apa ada usahanya, seperti dia rajin belajar, rajin bersedekah, dia rajin ibadah, namanya itu kita puji. Tapi kalau tidak ada usahanya, dia tampan, dia tinggi, dia ya itu dari sananya, maka itu namanya al-madhu bukan alhamdu. Kemudian yang kedua, perbedaan antara syukur dan al-madhu. Asyukur dan al-madhu. Perhatikan sini, kalau memuji alhamdu, mohon maaf, alhamdu. Kalau alhamdu pujian dengan apa? Lisan. Dengan lisan. Kalau syukur bisa dengan lisan, hati, dan anggota tubuh. Benar atau tidak? Orang bersyukur dengan anggota tubuh bisa enggak? Bisa. I'malu ala Dawuda syukran.
bersyukur dengan hati. Tapi kalau al-madhu cuma dengan apa? Lisan. Cuma dengan lisan. Baik. Yang kedua, ini perbedaan pertama. Yang kedua, sebab syukur adalah al-in'am. Al-in'am atau al-ihsan. Yaitu perbuatan baik Allah, nikmat Allah kepada hamba. Perbuatan baik Allah kepada hamba. Ini dengan sebab. Kalau ini dengan apa? Anggota tubuh yang mana? Kalau ini sebab. Kalau sebab kita bersyukur adalah karena Allah berbuat baik kepada kita. Maka kita mengatakan apa? Ashkurullah. Karena saya diberi kesehatan. Ashkurullah. Karena saya bisa beribadah kepada Allah. Tapi kalau alhamdu memuji Allah, maka ini sebabnya banyak. Bisa karena nikmat Allah. Kemudian bisa karena memuji sifat-sifat Allah yang agung. Ya, karena Allah Maha Indah kita puji Allah. Bisa karena keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciptaan-ciptaannya. Bisa karena keputusan-keputusan Allah. Keputusan-keputusannya. Ya, jadi kita memuji Allah banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Contoh atas nikmat Allah, misalnya Allah kasih nikmat, banyak nikmat dibilang alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini contoh kita memuji Allah karena nikmat Allah. Seperti Allah memuji dirinya dengan berkata, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an tersebut tidak ada kekurangan sama sekali. Itu nikmat. Menurunkan Al-Qur'an adalah nikmat. Allah memuji dirinya karena memberi nikmat kepada hambanya. Ya, seperti penghuni surga ketika masuk surga, mereka muji. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami nikmat sehingga bisa sampai ke surga. Kalau Allah tidak beri petunjuk, maka kami tidak bisa masuk surga. Di sini ada irisan antara syukur dan alhamdu. Kalau syukur kita hanya bersyukur atas nikmat. Memuji Allah juga atas nikmat. Tapi ada sisi lain yang syukur tidak menyertai. Contoh, memuji Allah karena sifat-sifat yang agung. Kita bilang, alhamdulillah Allah maha pemurah, Allah maha agung, Allah maha tinggi. Ini semua pujian. Tidak terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena indahnya dan agungnya sifat-sifat Allah, kita memujinya. Maka Rasulullah SAW ketika di malam hari dia berkata, la uhsi sana'an alaik, aku tidak mampu menyanjungmu. Sana adalah artinya adalah alhamdu alladzi yatakarrar. As-sana ada pujian yang berulang-ulang namanya apa? Sana. Kalau kita tadi alhamdulillah kita artikan pujian, sana kita artinya penyanjungan. Penyanjungan ini maknanya adalah pujian yang berulang-ulang. La uhsi sana'an alaik, aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya. Anta kama asnaita ala nafsika, yang hanya engkau lah yang bisa memuji dirimu sendiri, karena yang tahu seluruh sifat Allah hanya Allah sendiri. Makanya kata Nabi ketika dia bilang, Rasulullah berkata, ketika hari kiamat kelak, perhatikan Nabi berkata, fayuftahu alayya min mahamid la uhsinu hal'an. Nanti pada hari kiamat ketika aku sujud di bawah arsy, dibukakan bagiku cara-cara memuji Allah yang aku belum bisa sekarang. Maksudnya apa? Diungkapkan bagi Nabi sifat-sifat Allah yang lain yang Nabi belum tahu sekarang. Masih ada nama-nama Allah yang lain yang Maha Indah yang Nabi belum tahu. Nanti Allah Nabi baru diajarkan nanti. Jadi di antara sebab kita memuji nama Allah karena keindahan sifat-sifatnya. Faham? Di antara sebab kita memuji nama Allah yang berikutnya karena ciptaan-ciptaannya yang agung. Seperti Allah memuji dirinya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Di awal surat Al-An'am kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit yang begitu hebat, bumi yang begitu hebat. Menciptakan cahaya dan kegelapan. Menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah puji dirinya karena menciptakan hal-hal yang hebat-hebat. Jadi kita muji Allah karena ciptaan Allah yang hebat. Masya Allah, luar biasa. Kita puji karena ciptaan yang hebat. Di antaranya kita memuji Allah atas keputusan-keputusannya.
Seperti kalau kita kena masalah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Karena di balik ini pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menghancurkan orang-orang musyrikin, kata Allah, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, maka dibinasakanlah orang-orang musyrikin dari akar-akarnya. Segala puji bagi Allah. Itu segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Maka kita memuji keputusan Allah meskipun yang datang bukan nikmat yang kita rasakan langsung. Maka dari situ kita tahu, kata Syekh Muhammad Wahab, syukur dan hamdu ada bedanya. Dari sisi dengan apa kita bersyukur dan apa kita muji Allah, maka syukur lebih umum. Karena syukur kita bisa bersyukur dengan lisan, bisa enggak? Kita bilang asykuruka ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau. Kita bisa bersyukur dengan hati, bisa enggak? Bisa. Dan kita bisa bersyukur dengan anggota tubuh enggak? Bisa. Makanya i'malu ala Dawuda syukra. Adapun kalau alhamdu cuma dengan lisan dan hati. Kita bersyukur dengan lisan, kita bilang alhamdulillah rabbil alamin. Kita muji dalam hati, memuji Allah dalam hati. Tapi dengan anggota tubuh tidak dikatakan alhamdu. Dari sisi sini maka syukur lebih umum. Tapi ditinjau dari sebab-sebab, mana yang lebih umum? Alhamdu atau syukur? Alhamdu. Karena syukur sebabnya satu, nikmat yang kita rasakan. Baru kita bilang apa? Ashkuruka. Tapi kalau alhamdu sebabnya banyak. Karena nikmat, karena agungnya sifat-sifat Allah, karena keputusan Allah pasti ada hikmahnya, dan agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alhamdu dan beda dengan asyukru. Paham tidak? Terlalu detail kah? Hah? Lanjut apa diringkas saja? Lanjut aja ya. Sabar ya. Kalau antum hang kasih tahuan ya. Kita lanjutkan. Ini sudah, sekarang kita lihat alhamdulillah. Allah berfirman alhamdulillah. Perhatikan, alif lam di sini disebut dengan alif lam al-istighraq. Alif lam al-istighraq. Ini enggak tahu bahasa Arab, repot ya. Yaitu mencakup seluruh pujian. Seluruh pujian. Yaitu maksudnya apa kalau bahasa kita? Seluruh pujian hanya milik Allah. Seluruh pujian yang berhak hanya Allah. Yang berhak hanya Allah. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan, kita memuji Allah karena ada dua perkara. Muji Allah pada perkara-perkara yang bukan urusan manusia. Atau tidak ada buruk atau usaha manusia. Ini tadi sudah kesinggung. Misalnya apa? Misalnya langit. Bukan Allah kita puji Allah. Allah ciptakan apa lah? Langit. Misalnya apa? Bumi. Misalnya apa? Manusia. Apa namanya? Tinggi, pendek dan tinggi. Kemudian misalnya tampan. Ini semua urusannya siapa? Allah. Kita puji Allah. Allah telah menciptakan makhluknya yang indah-indah dan hebat-hebat. Baik. Terkait dengan kelebihan manusia. Kelebihan-kelebihan manusia. Apakah mereka pantas untuk dipuji? Seperti apa? Seperti mungkin rajin ibadah. Kemudian apa? Bijak. Ya. Dan lain-lain. Ini ada usaha manusia dalam hal tersebut. Sehingga membuat mereka rajin ibadah. Membuat mereka pintar. Mereka bijak karena berakhlak mulia dan macam-macam. Kita bilang manusia pun dipuji karena siapa? Allah. Karena yang memberikan kepintaran siapa? Allah. Yang buat mereka rajin belajar siapa? Allah. Yang buat mereka rajin ibadah siapa? Allah. Yang mengilhamkan hatinya untuk rajin ibadah. Allah. Yang buat otaknya cerdas adalah Allah. Dari situ kita tahu ternyata segala pujian akan kembali kepada Allah. Gampangnya saya ingin mengatakan manusia itu dipuji bukan karena zatnya. Atau makhluk dipuji bukan karena zatnya. Makhluk bukan dipuji karena zatnya. Tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah." Kalian selalu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu pantas yang untuk dipuji hanyalah siapa? Allah. Itulah yang kalau kita lagi talbiyah kita bilang innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, itu segala pujian hanyalah milikmu. Kita muji orang pun karena Allah kasih dia kelebihan. Kalau Allah cabut kelebihannya, kita enggak bakalan muji dia. Maka segala pujian hanyalah milik Allah. Makanya alif lam di sini adalah alif lam al-istighraq. Baik. Kemudian kita bicara lillah. Apa maknanya lillah? Lillah dari kata Allah. Allah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Karena Allah itu dari al-ilah. Ini sering saya bahas. Allah itu asalnya dari al-ilahu. Kemudian ditambah alif lam, jadilah Allah. Ini disebutkan oleh para ahli bahasa. Adapun al-ilah maknanya al-ma'bud. Fi'al, wazan fi'al, maknanya maf'ulun. Maf'ulun. Dan ini dalam bahasa Arab banyak, seperti firash maknanya mafrush, kitabun maknanya maktubun. Ya, di antaranya ilahun maknanya apa? Ma'bud. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kata Allah, wa huwallahu fis samawati wa fil ard dalam Al-Qur'an. Apa maknanya? Dialah Allah di langit dan di bumi. Bukan zatnya berada di langit dan di bumi, tapi dialah Allah yang disembah di langit dan disembah di mana? Di bumi. Maka Allah di sini maknanya huwa huwallah, yaitu yang disembah, yang diibadahi. Kenapa? Ini perlu kita ketahui karena di surat Al-Fatihah Allah sebutkan 3 nama langsung berbeda-beda. Alhamdulillah ada Allah, Rabbi, Rabbil Alamin. Kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim, ada Malik Yaumiddin. Ada beda Allah, Rabb dan Malik. Ini bedanya apa? Di akhir surat juga Allah sebutkan, Qul a'udzu birabbi nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ada 3, Rabb, Malik, Ilah. Sama seperti Al-Fatihah awal. Ada Allah, ada Rabb, ada apa? Malik. Kata Syekh Abdul Wahab, lihat bagaimana keterkaitan 3 nama ini disebutkan dalam satu konteks. Maka kita bahas dulu, apa itu Allah? Allah itu bahasa Arab dari al-ilah. Al-ilah maknanya adalah al-ma'bud, artinya yang disembah. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan Allah adalah Dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah sang pemilik yang berhak untuk diibadahi dan diilahahkan, diibadahi atas seluruh makhluknya. Oleh karenanya dalilnya adalah firman Allah, wa huwallahu. Apa maknanya wa huwallah? Yaitu dialah yang diibadahi, bukan dialah yang wujud di langit dan di bumi. Karena kita tahu Allah tidak di mana-mana, paham? Tetapi Allah di langit, maksudnya Allah disembah di langit, Allah di bumi, Allah maksudnya diibadahi di bumi. Karena di langit Allah diibadahi, kata Nabi SAW, at-tatis sama wa huqallaha anta'id. Sungguh telah terdengar bunyi langit krek. Seperti kalau kita taruh barang di atas onta saking banyaknya, berarti sudah penuh. Kata Nabi, wa huqallaha anta'id, dan pantas ada suara krek bagi langit. Kenapa? Ma min maudhi arba'ati asabi' illa wa fiha malakun sajid. Tidak ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat situ yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini, langit penuh dengan apa? Malaikat. Mereka menyembah siapa? Menyembah Allah. Kemudian Allah juga disembah di bumi, ya. Ya. Bahwasanya semua bertasbih kepada Allah, ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, ya. Tusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap makhluk akan bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi Allah disembah di langit. Itulah makna Allah al-ma'bud. Jadi kalau kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah zat satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Paham? Alhamdulillah. Sekarang ayat berikutnya, masih lanjut, Rabbil Alamin. Masih kuat? Azan. Jadi makna Allah adalah al-ma'bud, yaitu Allah lah al-ma'bud yang disembah di langit dan di bumi. Kemudian Syekh Abdul Wahab berdalil dengan dalam Al-Quran, tadi firman Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya,
wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya, dialah Allah yang disembah di langit dan bumi. Ini Allah dalam surat Maryam juga Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi datang sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah. Ini dalam rangka membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ada yang mengatakan malaikat putri-putri Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Maka Allah bantah, Allah mengatakan tidak ada, semuanya hambaku, semua beribadah kepadaku. Kata Allah, in kullu man fis samawati wal ardi, semua yang di langit, malaikat seluruhnya, mau Jibril, mau malaikat-malaikat, dan di bumi termasuk Nabi Isa, illa atir rahmani abda, kecuali datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maknanya adalah al-ma'bud yang disembah di langit dan di bumi, disembah oleh penghuni langit dan disembah oleh penghuni apa bu? Bumi. Sampai di sini aja dulu. Kalau saya baca lebih panjang lagi, saya langsung ringkaskan aja ya. Kalau saya baca nanti antum nggak tahu bahasa Arab juga sama aja. Mending saya langsung jelaskan. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain. Yang penting kita ngerti apa makna alhamdu. Alhamdu itu kita memuji Allah. Tadi alhamdu memuji dengan apa? Lisan dan hati. Kalau syukur dengan apa? Lisan, hati dan anggota tubuh. Kalau sebab syukur apa tadi? In'am, perbuatan baik Allah kepada kita. Kalau alhamdulillah sebabnya banyak. Di antaranya karena perbuatan nikmat Allah kepada kita. Di antaranya apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya karena sifat-sifat Allah yang maha indah. Di antaranya karena keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin nanya anak saya baru ujian. Saya bilang, gimana nak ujian? Kata dia, alhamdulillah abi. Gimana hasilnya? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Masya Allah. Tapi sebagainya abi, alhamdulillah ala kulli hal. Oh ya sudah. Allah Ta'ala bisawab, saya mohon maaf banyak pertanyaan saya bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.